Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, spekulasi mengenai keterlibatan rudal Oresnik milik Rusia akhirnya terpatahkan. IRGC secara resmi mengonfirmasi bahwa senjata yang meneror langit Israel itu adalah rudal balistik buatan mereka sendiri, Sejil. Rudal ini merupakan bagian dari keluarga rudal jarak menengah yang sudah dikenalkan sejak 2014. Namun, serangan ke Israel kali ini menjadi momen bersejarah. Karena inilah untuk pertama kalinya Sejil benar-benar digunakan dalam operasi militer. توانایی حمل سر جنگی به وزن 650 کیلوگرم را دارد. سجیل از لانچرهای Secara logika, kemunculan Sejil di atas langit Tel Aviv adalah alarm bahaya bagi Israel. Rudal ini bukan main-main. Ukuran fisiknya saja sudah cukup membuat gentar. Panjangnya mencapai 18,2 meter dengan diameter 1,25 meter. Artinya, Sejil punya kapasitas besar untuk membawa muatan mematikan. Dan benar saja, rudal ini disebut mampu mengangkut hulu ledak seberat 500 hingga 1.500 kg dalam satu kali tembakan. Yang membuatnya makin mencemaskan, sejumlah analis menduga Sejil tidak hanya dirancang membawa hulu ledak high explosive, tapi juga berpotensi membawa muatan nuklir. Meski begitu, Iran masih merahasiakan apakah rudal ini memiliki kecepatan supersonik atau bahkan hypersonic. Tapi ada satu detail yang mereka ungkap. Meskipun berat Sejil mencapai 23.600 kg, rudal ini diklaim mampu menjangkau Tel Aviv dari Natanz hanya dalam waktu kurang dari 7 menit. Padahal, jarak antara Natanz dan Tel Aviv terbentang lebih dari 1.600 km. Jika data ini benar, maka artinya Sejil bisa melesat dengan kecepatan sekitar 13.700 km per jam. Setara dengan 11 kali kecepatan suara. Selain itu, Sejil diketahui memiliki jangkauan operasional hingga 2.000 km. Artinya tidak ada satupun wilayah di Israel yang berada di luar jangkauan rudal ini. Dan yang paling dibanggakan Iran dari Sejil adalah teknologi bahan bakarnya. Berbeda dari pendahulunya Shahab yang masih menggunakan bahan bakar cair, Sejil sudah memakai bahan bakar padat. Ini bukan perubahan sepele. Penggunaan bahan bakar padat memungkinkan proses peluncuran jauh lebih cepat, sehingga rudal tak terlalu rentan saat ditembakkan dari darat. Meski secara teknis, rudal berbahan bakar padat lebih sulit diarahkan dan dikendalikan, para insinyur Iran mengklaim telah berhasil mengatasi tantangan itu. Hasilnya, Sejil disebut memiliki akurasi yang cukup tinggi dengan margin kesalahan hanya sekitar 50 meter dari target. Banyak analis menilai bahwa pemanfaatan bahan bakar padat pada Sejil menjadi bukti bahwa kemampuan teknologi rudal Iran telah mengalami lompatan besar. Terlebih lagi, jika dibandingkan dengan rudal Shahab yang hanya bisa diluncurkan secara vertikal, Sejil punya keunggulan tersendiri karena dapat ditembakkan dari berbagai sudut. Fleksibilitas ini jelas memberikan keunggulan taktis yang besar bagi unit peluncur rudal Iran di medan perang. Tapi jangan salah, Sejil bukan satu-satunya senjata pamungkas yang dikerahkan Iran dalam aksi balas dendamnya. Di medan yang sama, satu nama lagi mencuri perhatian dunia, rudal balistik Hats-Qassem, bukan tanpa alasan. Rudal ini sempat menjadi sorotan setelah berhasil menembus jantung pertahanan Israel tanpa perlawanan berarti. Bahkan, rekaman detik-detik saat rudal ini menghantam sebuah gedung di Israel tersebar luas, mempermalukan sistem pertahanan udara yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Kerusakan yang ditimbulkan oleh Hats-Qassem bukan sekadar kebetulan. Rudal ini punya dimensi yang benar-benar mengintimidasi. Panjang tubuhnya mencapai 11 meter, dengan bobot total sekitar 15.000 pon. Dari berat itu, 1.100 pon adalah hulu ledak aktif. Cukup untuk meratakan gedung tinggi dalam satu hantaman. Sisanya adalah bahan bakar padat yang mendorong rudal ini